Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, mari kita flashback ke bab 895, di mana kita tahu Tama tengah bernostalgia tentang kenangannya masa kecil bersama Gema. Kemudian dia diajak Gema untuk berkunjung ke vilanya. Ya, Gema berkata sambil tersenyum, itu adalah bangunan yang dilindungi, dan tidak boleh dibongkar. Ayahku menghabiskan banyak uang untuk merenovasi itu 2 tahun lalu. Jika lalu lintas di pusat kota tidak terlalu padat, kami semua pasti ingin pindah ke sana untuk tempat tinggal selamanya. Saat dia berkata, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, Tama, apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana sekarang? Kenangan di benak Tama berkerumun, dan hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia berseru, oke. Setelah menerima jawaban pasti Tama, Gema menari dengan gembira, berlari kembali ke kamar, dan segera berganti menjadi jaket tebal panjang. Untuk mencegah orang melihatnya, dia juga membawa topeng hangat dan topi berbulu dengan 2 telinga kelinci yang lucu. Selain itu, dia juga memegang kacamata berbingkai hitam dengan bingkai bulat di tangannya. Setelah memakainya, dia adalah gadis yang imut dan menggemaskan. Dia memiliki gaya yang hebat, penyimpangan, yang akan membuat semua pria tergila-gila padanya. Faktanya, di dalam tulang Gema, dia adalah gadis yang imut dan aneh. Dia memiliki pikiran yang sederhana, tidak ada pengalaman cinta, tidak ada pengalaman bergaul dengan lawan jenis, dan tidak ada pikiran rahasia seperti gadis-gadis di luar itu. Tama melihat bayangan masa kecilnya dari wajahnya. Melihat ke belakang sekarang, Gema adalah beban manis masa kecilnya. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah beban yang manis adalah bahwa, meskipun dia tidak ingin dia bersamanya setiap hari, memanggilnya Tama seperti penguntit, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat menikmati perasaan ini di sekelilingnya. Gema melihat Tama yang menatapnya sedikit bingung, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan takut-takut, Tama, kenapa kamu menatapku seperti ini? Tama kembali sadar dan tersenyum canggung dan sopan dan berkata, tidak apa-apa, aku baru saja aku tiba-tiba memikirkan hal-hal ketika aku masih kecil, dan aku sedikit terganggu. Hati Gema manis dan gembira. Dia menurunkan kelopak matanya sedikit, dan berbisik, ayo cepat pergi. Agar tidak mengungkap identitas Gema sebanyak mungkin, Tama dan dia mengendarai Volvo tua yang sederhana dari area villa ke pusat kota. Huaai berada di pusat Surabaya dan bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling makmur di kota. Apalagi tempat ini belum terlalu berkembang. Rumah-rumah halaman tua terlindungi dengan baik. Jika ingin melihat kehidupan Surabaya, maka harus datang ke tempat ini. Lebih dari setengah jam kemudian, Gema masuk ke sebuah gang dekat Danau Huaai. Dari gang yang agak sempit ini, sulit untuk membedakan apakah setiap rumah tangga di dalamnya adalah keluarga biasa atau keluarga besar. Di Surabaya, ada 2 macam orang yang tinggal di halaman. Salah satunya adalah orang yang sangat miskin yang tinggal di sebuah bungalow tua. Bahkan mungkin tidak ada toilet di rumah. Dia harus pergi ke toilet umum setiap hari. Bahkan di tengah musim dingin, dia harus bangun dan lari ke toilet umum. Ada juga orang yang sangat kaya. Jika ingin tinggal di rumah pekarangan, maka harus memiliki cukup uang terlebih dahulu agar rumah pekarangan tersebut sangat layak huni. Karena sebagian besar halaman adalah bangunan 1 lantai, dari luar tidak ada yang bisa melihat seperti apa bagian dalamnya. Hanya ketika masuk mereka akan menemukan perbedaannya. Beberapa halaman dipenuhi dengan briket, sepeda, dan toples kimchi yang penuh dengan gang. Sangat sulit untuk berjalan. Ada juga banyak gubuk yang dibangun lusuh dan ada banyak resiko keamanan. Tetapi ada juga halaman, dari luar tidak menunjukkan pegunungan atau embun, dan sama sekali tidak menarik perhatian. Tetapi setelah masuk, mereka menemukan ada gua di dalamnya. Ini adalah keutamaan di halaman rumah Gema. Halaman orang lain penuh sesak dan berantakan,
sedangkan halaman Gu adalah carden dan antik. Di dalamnya, tak hanya ada sepotong marmer putih utuh yang diukir di dinding, tapi juga 9 carden tamron dengan pose berbeda-beda. Ini adalah tembok 9 naga yang unik untuk bangunan kerajaan kuno. Ini bisa dikatakan standar tertinggi. Ada tembok 9 naga serupa di kota terlarang. Tidak apa-apa untuk meletakkannya di zaman modern. Jika itu di zaman kuno, tidak ada yang bisa menggunakan hal-hal berstandar tinggi seperti itu kecuali kaisar. Setelah ditemukan oleh keluarga kerajaan, itu akan menjadi kejahatan pengkhianatan, dan bahkan bisa menghukum 9 ras. Selain itu, halaman ini memiliki 4 pintu masuk dan 4 pintu keluar, dan halaman masuk tersebut sebenarnya telah membangun versi miniatur Taman Suzhou, dengan bebatuan, paviliun, jembatan kecil, dan air leding. Hanya ada beberapa pelayan setia dari keluarga Gu di halaman, jadi Gema tidak ragu-ragu, melepas topeng, meraih lengan Tama, dan berkata kepadanya, "Tama, apakah kamu ingat halaman ini? Ketika kami masih muda, kami sering bermain petak umpet di sini." Tama mengangguk dan berkata, "Aku ingat, tapi aku selalu merasa itu tidak benar dalam ingatan." Gema tersenyum dan berkata, "Ini adalah perbaikan. Dibandingkan dengan sebelumnya, ada beberapa perubahan." Setelah itu, dia menunjuk ke air yang membeku dan berkata, "Selalu ada banyak ikan koi yang bagus di sini. Beberapa telah dibesarkan di rumah Gu selama lebih dari 30 tahun, dan beberapa masih seperti yang kamu lihat sebelumnya. Tapi sekarang sudah dingin. Koi telah dibesarkan di sayap berikutnya, dan mereka akan dilepaskan saat musim semi dimulai. Apakah kamu ingin pergi dan melihat?" Tama berkata dengan heran, "Berapa lama koi hidup?" Gema tersenyum dan berkata, "Umur koi adalah sekitar 60 hingga 70 tahun. Jika dibesarkan dan dirawat dengan baik, ia bisa hidup beberapa tahun lagi." Sambil berkata demikian, Gema menggelengkan jarinya dengan serius dan berkata, "Lihat, ada beberapa jenis hewan peliharaan. Jika kamu membesarkannya dengan baik, mereka mungkin hidup lebih lama darimu. Yang lainnya adalah koi, dan yang lainnya adalah kura-kura dan burung beo. Macau dan burung beo bunga matahari dapat hidup hingga 60 atau 70 tahun." Begitu suara itu turun, dia mengambil Tama dan berkata, "Ayo, aku akan mengajakmu untuk melihat mereka, dan lihat apakah kamu dapat mengenali mereka." Setelah itu, Gema membawa Gema ke sayap di sebelah halaman. Ruang sayap ini memiliki area yang luas, dan lebih dari setengah area di dalamnya telah dibuat menjadi kolam ikan dengan suhu konstan, di mana banyak koi besar berenang di sekitarnya. Kemudian Gema menunjuk ke salah satu koi, yang panjangnya hampir 1 meter, dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu ingat? Kamu dulu menamakannya Nobita, nama dari Doraemon." Tama tersenyum dan mengangguk, "Ingat, dalam kesan ketika aku masih kecil, dia sepertinya yang paling besar." Gema mengangguk dan berkata, "Ini adalah koi 3 warna Taiso. Ayahku berkata bahwa harga belinya sebanding dengan harga 3 kamar tidur di Jalan Lingkar Ketiga Surabaya." Tama sedikit kaget, meskipun dia sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu kaget. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.